Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sholat subuh. Insyaallah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang udaranya begitu sejuk, ditambah lagi di dalam masjid yang insya Allah masjid kita ini nyaman dengan dinginnya AC. Mudah-mudahan ini menenteramkan hati kita, juga menundukkan hati kita, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat itu yang kita mohon kepada Allah. Kalau tidak sehat tidak sampai kita ke masjid ini. Dan juga kita ada larangan tuh di setiap pintu masuk. Kalau batuk, pilek, sakit, jangan ke masjid. Darurat Pak ya. Nah, nanti kalau sudah pandeminya udah lewat, silakan keluar masuk masjid. Mudah-mudahan kita sehat dan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat teriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu para jamaah sholat subuh, pada masa Rasulullah SAW hidup, di tengah-tengah sahabat beliau itu Rasulullah menyebut nama sahabat, lalu kemudian disebutlah dakhalal jannah. Nah, umpamanya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Tolha fil jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, atau lagi disebut satu lagi itu Sa'id bin Ja'id fil jannah. Ini sahabat-sahabat Rasul yang disebut oleh Rasul, nama-namanya ini ada 10 tadi nih ya. Itu disebut Rasul Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu aku jamin masuk surga. Nah, ini kalau pada masa Rasulullah disebut namanya seperti itu dijamin oleh Rasulullah. Nama-nama yang disebut oleh Rasulullah itu dengan izin Allah akan masuk surga. Itu pada masa Rasulullah hidup. Nah, sekarang kan tidak. Apa mungkin sekarang kita disebut? Tidak. Maka alangkah bahagianya sahabat-sahabat Nabi yang namanya disebut fil jannah. Engkau akan masuk surga, aku jamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nama-nama yang langsung disebut oleh Nabi ini suatu hal yang sangat langka sekali. Pada masa Rasulullah itu sahabat Nabi banyak, tapi 10 orang ini disebut oleh Nabi. Sehingga dengan disebut oleh Nabi namanya seperti ini, bukan berarti sahabat-sahabat Nabi yang disebut tadi Abu Bakar fil jannah, engkau Abu Bakar, aku jamin masuk surga. Bukan berarti Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain disebut namanya dengan amalan-amalan mereka kendor, tidak. Justru makin semangat amalan-amalannya. Nah, sekarang itu sudah tidak ada yang seperti ini. Karena Rasulullah sudah tidak ada. Maka yang pertama ini adalah tipe orang yang akan masuk surga, namanya langsung disebut oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita di mana nih? Nah, kita masuk tipe yang kedua. Apa tipe yang kedua? Tipe yang kedua itu ada amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi disebut namanya, kalau ini ada amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila engkau melaksanakan amalan itu, engkau aku jamin masuk surga. Maka Bapak Ibu, taruhlah kita ini awam dalam masalah hadis. Ilmu kita ini sedikit dalam masalah hadis. Coba bongkar-bongkar hadis. Yang pertama tuh cari hadis sahih. Hadis sahih itu kita nggak usah kaji yang siapa riwayatnya, ambil saja yang sudah masyhur. Hadis sahih itu umpamanya diriwayatkan oleh Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim atau diriwayatkan oleh kedua-duanya atau hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, kalau ketemu hadis-hadis sahih seperti ini, cari yang ada kalimat dakhalal jannah atau urutan akar kata dari dakhalah itu sendiri. Dakhalal jannah itu artinya masuk surga. Maka kalau kita ketemu hadis-hadis yang seperti ini, ada sebutkannya dakhalal jannah. Selain dengan disebutkan oleh sahabat yang 10 orang tadi disebut oleh Rasulullah, mereka dijamin masuk surga. Itu ada amalan-amalan yang akan mengantarkan orang kalau dia melakukan amalan itu dijamin Rasulullah SAW masuk surga dengan izin Allah. Nah, kita ambil contoh umpamanya jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Itu dakhalal jannah, masuk surga. Maka pada zaman Nabi itu sahabat kan berebut itu untuk ikut perang. Mereka ingin mati syahid gitu kan. Nah, itu. Atau kita lihat lagi contoh hadis yang lain. Absus salam. Nah, itu absus salam itu di ujungnya itu ada dakhalal jannah. Apa absus salam artinya? Sebarkan salam. Setiap bertemu kita dengan saudara kita, assalamualaikum. Nah, sebarkan salam, assalamualaikum. Sebarkan itu, absus salam. Itu di ujung hadis itu dakhalal jannah. Maka orang yang menyebarkan salam dijamin oleh Rasulullah masuk surga dengan izin Allah. Atau hadis yang lain kita lihat ada aimut ta'am. Berilah makanan. Tentu berilah makanan bagi mereka yang memang dalam keadaan lapar, du'afa. Maka hadis ini pun di ujungnya disebutkan dakhalal jannah. Engkau dijamin masuk surga, kata Rasulullah, dengan izin Allah. Alhamdulillah, masjid kita ini kalau yang namanya Jumat berkah itu nasi berlimpah. Ada saja orang yang memberikan makan kepada, menampung kita ini ya, kita berikan nanti kepada orang-orang du'afa, terutama jamaah-jamaah yang ikut sholat Jumat. Belum lagi Senin dan Kamisnya kita ada program buka puasa bersama. Alhamdulillah donaturnya berjalan terus, dan yang puasa pun masih terus berjalan. Itu at'imut ta'am, berilah makanan. Sampai-sampai Rasulullah kalau ada yang masak, itu kata Rasulullah, baunya bersebar kemana-mana aromanya, perbanyak kuahnya agar engkau bisa berbagi kepada tetanggamu. Itu at'imut ta'am, itu di ujungnya juga dakhalal jannah. Atau di hadis yang lain kita ambil contohnya, wasilul arham, bersilaturahimlah kamu. Bersilaturahimlah kamu, saling mengunjungi, mempunyai sifat kasih sayang di antara kita, saudara-saudara kita, kerabat kita. Itu juga dakhalal jannah, kata Rasulullah. Nah, atau wasallul lail wan nasu niyam. Salatlah ketika orang-orang tidur. Itu salat tahajud, salat malam. Itu dakhalal jannah ujung hadisnya. Maka kalau kita ketemu dengan hadis-hadis yang disebutkan dakhalal jannah itu disebutkan amalannya. Nah, maka kita masuk dalam tipe ini. Karena nama kita nggak disebut Rasulullah. Maka kita masuk dalam tipe ini, yaitu tipe amalan-amalan yang disebut Rasulullah. Insya Allah kita ada di dalamnya. Ikuti apa kata Rasulullah. Nih, kalau engkau mengamalkan seperti ini, dakhalal jannah. Kau mengamalkan seperti ini, dakhalal jannah. Ada satu riwayat, di mana dalam riwayat ini sabarnya seseorang dalam musibah itu kata Rasulullah, pahalanya tidak akan terputus dan bahkan mengantarkan dia ke surga.
Nah, dalam satu riwayat ada disebutkan, ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW. Wanita ini punya penyakit ayan. Bahasanya penyakit ayan itu ya, yang gelupur-gelupur itu. Epilepsi, nah, bahasa kedokterannya epilepsi. Itu kan kalau kumat kan, nah itu ya. Dia datang kepada Rasulullah, dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar sembuh dari penyakitku, agar aku sehat kembali." Dia minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian apa kata Rasulullah? "Engkau akan aku doakan, tapi ada dua pilihan. Pilih salah satu dari dua ini. Apakah engkau mau bersabar dengan penyakitmu yang mengantarkan engkau ke surga? Atau yang kedua, kudoakan engkau agar engkau sembuh dari penyakitmu." Apa kata wanita ini? "Ya Rasulullah, udahlah enggak usah doakan penyakit saya sembuh. Biarlah penyakit saya seperti ini. Penyakit ayan ini tetap ada bagi saya. Tapi saya memilih yang pertama tadi ya Rasulullah. Saya akan bersabar dengan penyakitku. Karena yang kau katakan tadi, orang yang bersabar dengan penyakitnya itu akan mengantarkan dia ke dalam surga." Sampai seperti itu wanita ini. "Kalau gitu aku sabar ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ya kalau begitu, baiklah, aku tidak akan mendoakan kamu. Tinggal engkau bersabarlah dengan penyakitmu itu." Lalu berlalulah dia. Lalu kemudian dia datang lagi pada Rasulullah. "Ya Rasulullah, doakan aku satu aja." Apa itu kata Rasulullah? "Apabila penyakitku kumat, tutupkanlah auratku, jangan sampai tersingkap." Itulah didoakan oleh Rasulullah. Doakan oleh Rasulullah, wanita yang penyakit ayan itu, kalau penyakitnya kumat, auratnya tertutup, jangan tersingkap, itu doakan Rasulullah. Dan wanita ini dalam riwayat disebutkan, dia tetap bersabar dalam penyakitnya, dan penyakitnya itu tidak sembuh. Dan apa yang didoakan oleh Rasulullah itu, setiap dia kumat penyakitnya, penyakit ayannya kambuh itu, auratnya tidak tersingkap, tidak terlihat. Sampai seperti itu. Nah, sabar, sabru alal musibah. Disebut lagi itu di ujungnya, dakhalal jannah. Sabar dalam setiap musibah, dakhalal jannah. Dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga dengan izin Allah. Maka kalau kita bicara surga ini, banyak sekali dakhalal jannah itu. Contoh lagi, apa yang dilakukan oleh Bilal. Bilal itu dalam satu riwayat disebutkan, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yaday fil jannah. Qala ma 'amiltu amalan arza 'indi anni lam atahqahar tuhuron fi sa'atin lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhuri ma kutibali usolli." Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku amal solih yang kamu kerjakan dan paling diharapkan manfaatnya di sisi Allah Azza wa Jalla dalam Islam. Karena sesungguhnya," kata Rasulullah, "tadi malam itu aku bermimpi. Di dalam mimpiku itu aku mendengar suara sandalmu atau langkah kakimu di depanku di dalam surga." Maka Bilal radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah aku mengamalkan satu amal soleh dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih dari amalan ini, yaitu tidaklah aku berwudu dengan sempurna pada waktu malam atau siang, kecuali aku mengerjakan sholat dengan wudu itu sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah bagiku untuk aku kerjakan." Nah, di dalam hadis ini, wudu yang sempurna, lanjutkan dengan sholat sunnah wudu dengan mengharapkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah. Nah, itu sampai ke bawah dalam mimpi Rasulullah. "Hai Bilal, engkau ini masih di sini. Masih di masih di depan saya. Tapi suara sendalmu itu dalam mimpiku udah ku dengar dan engkau ada di depanku." Bayangkan, kata Rasulullah SAW seperti itu. Nah, ini artinya itu
sudah didengarkan suara sendalmu itu wahai Bilal kepada aku. Sedangkan kamu belum masih di surga, tapi suara sendalmu Bilal sudah terdengar ada di surga. Lalu kemudian para ulama menjelaskan apa yang dimaksud oleh mimpi Rasulullah SAW ini. Bahasanya Nabi ini itu bukan mengatakan bahwa Bilal yang lebih dahulu masuk surga, bukan. Nah, jadi yang dikatakan oleh Nabi itu menurut para ulama, bahasa Nabi ini bukan mengatakan bahwa Bilal yang lebih dahulu masuk surga dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi ingin menjelaskan tentang apa kelebihan Bilal sehingga belum dibuka pintu surga, tapi suara sendalnya itu sudah terdengar. Nah, dan tentu ini dengan izin Allah, suara sendal Bilal ini terdengar dalam mimpi Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwa Bilal adalah salah satu penghuni surga. Itu. Tadi kan tidak disebut namanya kan yang 10 tadi itu kan, sahabat Nabi kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id, Zaid, itu ada 10 itu, satu lagi Ubaidah itu 10. Nggak ada yang disebutkan nama Bilal. Tapi ternyata Bilal dijamin oleh Rasulullah dia akan masuk surga dengan izin Allah dikarenakan amalan dia. Nah, itu tadi. Berarti kan ada rahasianya ini. Apa amalannya? Nah, dijawab oleh Rasul. Ya Rasul, dijawab oleh Bilal. Wahai Rasul, kalau sebelum tidur aku malam, aku berwudu. Sholat aku, itu sholat sunnah wudu. Nah, ternyata rupanya amalan sholat sunnah wudu itu bisa mengantarkan seseorang masuk ke surga. Nah, itulah di dalam mimpi Rasul itu terdengar suara sendalnya itu. Daffa itu artinya apa nih? Kalau trompa itu kan tek tek tek, nah itu terdengar suara itu dalam mimpi. Ini trompanya Rasulullah, trompanya Bilal nih. Maka Bapak Ibu, kita sebenarnya masing-masing kita ini sebenarnya punya ciri khas. Dulu saya masih ingat waktu kita masih punya apa tuh bakiak ya, bakiak. Itu ada jamaah kita. Itu sebenarnya bakiak itu kita taruh di situ supaya orang nanti dari tempat wudhu masuk ke masjid pakai bakiak. Tapi ada jamaah itu yang memang rumahnya nggak jauh dari sini. Dari rumahnya dia kemari pakai bakiak. Sehingga kemudian tuh kalau jalan tuh tuk tak, ada orangnya di sini. Itu pasti bapak ini. Nah, itu ciri itu bagi kita tuh. Nah, suara itu didengar oleh Rasulullah dalam mimpinya. Ini kan suara sendalnya Bilal. Ya, seperti itulah. Nah, lalu kemudian kalau pada masa Rasulullah SAW, apa yang disebutkan oleh Rasulullah 10 sahabat calon penghuni surga ini kan hak apa namanya? Hak prerogatif lah namanya ya. Itu Rasulullah sebut seperti itu bukan sembarangan sebut. Rasulullah sudah tahu nih kualitas kuantitas amalan sahabat ini, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW nama-namanya. Tapi ternyata dalam tidurnya beliau mimpi ada Bilal, tapi tidak disebutkan namanya. Ternyata rupanya amalannya yang mengantarkan dia ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini nama kita tidak ada disebut oleh Rasulullah. Itu kan? Nggak mungkin. Maka yang menjadi pilihan kita hanya satu. Amalan yang mengantarkan kita ke surga, itulah yang kita cari. Itu yang kita kejar. Lalu kemudian kita beramal dengan amalan-amalan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bilal itu mengantarkan dia masuk ke dalam surga dalam mimpi Rasulullah SAW itu dikarenakan sholat sunnah wudhunya. Maka dalam satu riwayat lagi ini ingin memperkuat bahwa seseorang yang wudhu dengan sempurna lalu kemudian dilanjutkannya dengan sholat sunnah wudhu, maka mengantarkan orang itu masuk surga. Terkadang Bapak kita agak remeh ini ya dalam hal sholat sunnah wudhu. Setiap kita mau sholat fardu itu udah pasti kita wudhu. Taruhlah wudhunya 5 kali. Belum lagi perkara yang lain.
kita mau sholat duha, kita mau sholat tahajud, itu ada wudunya. Nah, sholat sunnah wudu itu mengantarkan kita insya Allah ke dalam surganya Allah dengan izin Allah. Nah, hal seperti ini mengingatkan kita kembali. Terkadang kita ingin mengejar amalan yang besar ya, amalan yang besar tuh kita kejar, tapi ternyata ada amalan yang kecil, yang rentetannya itu kita langkahi, gitu kan? Nah, kita ambil contoh, kita mau ke masjid wudu. Rasulullah menganjurkan orang yang mau ke masjid wudunya di rumah, gitu kan? Wudunya di rumah. Boleh nggak wudu di masjid? Boleh, tapi dianjurkan oleh Rasulullah yang mau berangkat sholat ke masjid wuduklah di rumah. Nah, ketika dia selesai wudu di rumah, sholatlah sunnah wudu di rumah. Sholat sunnah wudu di rumah. Jangan langsung pergi ke masjid. Sholat sunnah wudu di rumah. Masuk kita ke masjid, baru sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan kebalik, Pak. Kebaliknya seperti ini. Dari rumah dia wudu, tidak sholat sunnah wudu di rumah, masuk masjid, sholat sunnah wudu. Habis sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu tidak ada. Karena sholat sunnah tahiyatul masjid itu selama orang itu belum duduk, sholat sunnah tahiyatul masjid itu masih ada. Tapi dikarenakan tadi kita masuk ke masjid, kita dahulukan dengan sholat sunnah wudu, sudah tidak ada lagi sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Itu. Atau umpamanya waktunya sudah mepet nih. Waktunya udah mepet. Kita kan sini diatur nih waktu qomatnya. Kita bisa lihat tuh detiknya. Nah, kita masuk ke dalam. Waduh, saya belum sholat tahiyatul, saya mau sholat tahiyatul masjid, tapi saya belum sholat sunnah wudu. Waktunya mepet. Gabungkan, Pak. Satu ibadah dua niat, boleh. Namanya tasrikun niyah. Itu dikarenakan tadi waktu itu. Namanya tasrikun niyah itu ibadahnya satu yang sama-sama sholat sunnah, sama-sama 2 rakaat. Niatnya menggabungkan 2 niat. Yang pertama niat sholat tahiyatul masjid, baru kemudian sholat sunnah wudu. Nah, itu Pak, itu ini apa namanya etikanya ya Pak ya. Jangan nanti kebalik, salah jadinya. Jadi yang didahulukan itu memang sholat sunnah wudu dianjurkan di rumah. Jadi jangan di masjid. Nah, kalau yang sholat wudunya di masjid, kalau yang wudhunya di masjid, pas dia masuk, jangan sholat sunnah wudhu dulu, tapi sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau masih ada waktu, lanjut dengan sholat sunnah wudhu. Kalau tidak ada waktu mepet, gabungkan 2 ini jadi satu niat. Nah, dalam satu riwayat disebutkan, riwayat ini mengkisahkan lagi bagaimana orang yang menjaga sholat sunnah wudhunya itu mengantarkan dia ke dalam surga. Menyempurnakan wudhunya lalu kemudian sholat sunnah wudhu. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, dahulu kami mengembala unta, lalu datanglah malam, maka aku mengistirahatkannya dengan memberikan makan malam. Lalu aku mendapati Rasulullah SAW berdiri berbicara kepada manusia, itu para sahabat. Dan dari sebagian sabdanya yang aku dengar adalah, tidaklah seorang muslim berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya, kecuali surga wajib diberikan kepadanya. Uqbah berkata, maka aku berkata, alangkah baiknya ini. Tiba-tiba seorang pembicara di depanku berkata, yang sebelumnya adalah lebih bagus. Saat aku lihat, ternyata dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Uqbah lalu berkata, sesungguhnya aku telah melihatmu datang barusan. Umar lalu menyebutkan, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya, dia masuk dari pintu manapun dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam riwayat ini begini Pak, Uqbah ini
sahabat Nabi yang mengembalakan unta. Karena pekerjaannya ini membuat dia selalu tertinggal mendengar nasihat-nasihat Nabi di dalam halakoh-halakoh dengan sahabat. Jadi dalam riwayat ini disebutkan, pada saat aku memasukkan untaku udah malam hari ke dalam kandangnya, aku lihatlah dari kejauhan, kok sahabat bersemangat sekali mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka aku dengar, aku masuk ke dalam. Lalu setelah aku dengar, alangkah baiknya apa yang dikatakan Rasulullah ini. Ternyata rupanya kalau kita menyempurnakan wudhu, lalu kemudian kita sholat sunnah wudhu, surga bagi kita. Nah, itulah gumanan dari Uqbah tadi ini. Nah, ini didengar oleh Utsman. Utsman ada di depannya. Hai Uqbah, engkau ini datangnya terlambat. Yang dikatakan Rasul itu baru separuh. Yang kau katakan itu, kau kan terlambat. Nah, dia kan terlambat karena apa tadi itu? Mengurusin untanya. Engkau terlambat. Kalau begitu Umar sampaikan apa yang dikatakan Rasul secara lengkap. Nah, disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kalau tadi kan Umar kan mendengar, engkau menyempurnakan wudhumu, lalu engkau sholat sunnah wudhu, surga bagimu. Nah, disempurnakan oleh Umar. Hai Uqbah, inilah lengkapnya. Sempurnakanlah wudhumu, lalu engkau berdoa. Doanya doa sehabis wudhu, gitu kan? Apa tuh Pak? Doanya Pak, lupa saya Pak. Apa Pak? Kalau nggak wudhu kita lupa nih pasti. Asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu Rasulullah. Allah. Ada ingat nggak doa selesai wudhu Pak? Nah, di dalamnya itu ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kata Umar. Jadi sempurnakan wudhumu, setelah engkau sempurnakan wudhumu, lalu engkau berdoa. Di dalamnya itu ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Lalu engkau kemudian sholat sunnah wudhu. Kata Umar, maka terbukalah 8 pintu surga itu. Engkau silahkan masuk dari pintu manapun. Itulah kata Umar. Masya Allah, kata Uqbah. Ternyata walaupun aku sudah mendengar seperti itu, lengkapnya seperti ini ya Umar. Nah itulah. Jadi sahabat itu saling mengisi. Nah setelah mendengar seperti ini, maka berlomba-lombalah sahabat. Mereka tidak mau lepas dari wudhunya. Ternyata wudhu yang mereka selalu amalkan itu melekat dengan sholat wajib. Ternyata bukan hanya itu saja. Setiap mereka mau berkegiatan apapun, mereka berwudu. Setelah berwudu, mereka sholat. Di luar sholat ini. Di luar sholat, umpamanya kan kita mau sholat duha, wudu dulu. Mau sholat tahajud, wudu dulu. Gitu kan? Ini di luar tuntunan untuk sholat itu harus wudu. Enggak. Jadi setiap waktu sahabat itu wudu, lalu kemudian sholat. Nah, tentu sholatnya itu di luar waktu-waktu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak heran sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia dalam hal wudhunya istiqomah. Maka mereka dalam keadaan suci terus. Mereka menjaga wudhunya jangan sampai batal. Batal wudhunya dia wudhu kembali. Sholat sunnah wudhu dia. Nah mudah-mudahan ini menjadi kemudahan bagi kita. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah diingatkan mengaji seperti ini. Ya mohon maaf kembali kepada diri kami saja sendiri kan. Seperti ini. Tapi kalau Allah tidak menurunkan hidayah taufik kepada kita, hal-hal yang sepele ini berat kita lakukan, Pak. Sudah ingat pun kita berat kita lakukan. Maka kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah taufik kepada kami. Nah, jadi kita ini kan sudah diberi hidayah oleh Allah nih kan. Hidayah Islam, beragama Islam kita semua ini, beriman kita kepada Allah semua ini, itu hidayah Islam. Tapi tidak semua orang Islam itu diberi Allah hidayah taufik. Berat langkahnya ke masjid, itu hidayah taufik bagi mereka yang sudah keluar masuk ke masjid untuk beribadah. Nah, maka terkadang amalan ini diingatkan kembali ke kita, atau kita udah lupa lagi diingatkan kembali. Nah, terkadang memang hidayah taufik itu
tidak tercurahkan kepada kita, berat amalan yang kecil untuk kita lakukan. Subhana wa bihamdi itu kalimat yang kecil. Bagi orang yang mengucapkan ini, itunya kan faedah manfaatnya banyak sekali. Tapi terkadang kita lupa, gitu kan? Zikir subuh atau di waktu pagi, kalimatnya sangat gampang sekali itu. Subhanallah wa bihamdi atau astaghfirullah wa atubu ilai 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi sayyin fil ard wala fis sama. Itu juga kan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itu amalan-amalan zikir yang kecil, yang singkat, tapi kalau kita lupa dan segala macam nggak menjadi amalan rutin bagi kita, sudah. Walaupun kita sudah rutin, terkadang kita juga lupa. Nah ini Bapak Ibu para jamaah sekalian, jadi dari apa yang kami sampaikan ini, kita ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini. Ada dua pilihan gitu kan dalam riwayat ini. Dakhalal jannah, namanya disebut oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar, Utsman fil jannah disebut namanya. Nah kita nggak bisa masuk ke situ karena kita tidak hidup pada masa Nabi. Hidup pun kita pada masa Nabi, jangan-jangan nama kita pun tidak disebut seperti Bilal tadi kan. Nah kita ada di porsi yang kedua. Apa porsi yang kedua itu? Amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Mudah-mudahan ini memberikan suatu ilmu yang mengingatkan kita kembali, dan mudah-mudahan kita ini sangat mudah, gampang sekali untuk melaksanakannya, dan kita selalu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah selalu kepada kami nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu kesehatan yang Kau berikan kepada kami, dan hidayah taufik. Karena tidak lain apa yang kami perbuat di muka bumi ini, apapun yang sudah kami dapat, itu semua akan tinggal. Karena kita akan menuju suatu titik, itu sudah pasti. Ibarat eskalator itu kan tangga berjalan. Kalau dia sudah naik ke atas, kita udah pijak itu eskalator, bergerak tidak bergerak pun kita akan sampai ke atas. Mau diam kita, mau duduk kita di eskalator itu, kita pasti akan sampai ke atas. Artinya apa? Kita akan sampai ke tujuan. Turun pun eskalator itu, bergerak tidak bergerak, kita akan sampai ke tujuan. Artinya apa? Dalam hidup ini beramal tidak beramal, pasti liang kubur menanti. Maka bekal takwa itu yang harus kita perbanyak. Tidak ada lagi bekal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, kecuali bekal takwa kita. Nah, takwa ini di dalamnya itu ada amalan-amalan yang banyak sekali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian. Gimana Pak? Bapak Daftar. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali hikmah yang bisa kita petik pada pagi hari ini. Ada mungkin silakan 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak Ibu jamaah. Kami persilakan untuk bertanya, dan juga alhamdulillah setiap subuh ini ada giveaway, setiap Ahad ada jamuan sarapan bubur kacang hijau beserta kopi. Ini juga bagian dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan amaliyahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi yang ingin bertanya silakan. Ya, kalau tidak ada, sedikit menyimpulkan artinya catatan sedikit dari saya bahwa ternyata kita tidak perlu berkecil hati ketika nama-nama kita tidak disebut oleh Rasulullah SAW, karena memang kita bukan hidup di masa Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan dan sahabat-sahabat juga memberikan informasi kepada kita, ada kriteria-kriteria yang memungkinkan kita untuk masuk ke surga dengan amalan-amalan yang memungkinkan kita masuk surga. Atau dalam hadis tipsnya dari Ustaz ada kata-kata dakhalal jannah. Kemudian yang kedua, ternyata di pagi hari ini pun kita diingatkan banyak sekali amalia-amalia yang mungkin dianggap ringan, ternyata itu menjadi entry point kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan jazaa. Silakan Ustaz ditutup tali kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah bil alamin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah salat subuh
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentu ini ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Dan kita tutup taklim kita pada subuh hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.